Di tengah gemerlapnya kehidupan mewah, seorang ibu muda terjebak dalam dilema yang menghancurkan keluarganya. Ambisinya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya membawanya pada keputusan moral yang keliru, sebuah jalan pintas yang mengguncang seluruh hidupnya. Ketika sebuah tawaran dari kepala sekolah yang dihormati membuka jalan, Fuong memilih untuk mengorbankan prinsip demi mencapai tujuannya. Namun, tindakan tersebut berujung pada keruntuhan rumah tangganya, dan sebuah rahasia gelap terungkap ke publik. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Di sebuah kota megah bernama Shanghai, hiduplah seorang wanita muda bernama Fuong yang dikenal akan kecantikannya. Kulitnya yang cerah dan gaya berpakaiannya yang modis membuatnya menjadi pusat perhatian di lingkungannya. Bersama suaminya, seorang pria mapan dengan penghasilan lebih dari 20.000 yuan per bulan, mereka menjalani kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun, di balik tampilan sempurna itu, ada sebuah cerita kelam yang mengguncang kehidupan mereka. Fuong adalah ibu dari seorang anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Ia memiliki ambisi besar untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, berharap masa depan sang buah hati akan lebih cerah dibanding generasinya. Dengan tekad yang kuat, Fuong mulai mencari sekolah terbaik di Shanghai, sebuah sekolah swasta terkenal yang menjadi idaman banyak keluarga. Namun, masalah muncul ketika Fuong menyadari bahwa untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah itu bukanlah perkara mudah. Persaingan sangat ketat, dan biaya sekolahnya pun terbilang tinggi. Meskipun suaminya memiliki penghasilan yang cukup besar, Fuong merasa perlu mencari cara lain agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut. Suatu hari, Fuong mendapatkan informasi tentang kepala sekolah dari beberapa orang tua murid. Pria itu bernama Giang, seorang lelaki berwibawa yang cukup dihormati di lingkungan sekolah. Fuong memutuskan untuk mendekatinya melalui aplikasi jejaring sosial. Awalnya, percakapan mereka hanya berkisar tentang pendaftaran sekolah dan informasi akademik. Namun, seiring berjalannya waktu, obrolan mereka menjadi lebih pribadi. "Pak Giang," tulis Fuong suatu malam, "saya sangat ingin anak saya diterima di sekolah Anda. Saya bersedia melakukan apa saja untuk mewujudkannya." Giang yang membaca pesan itu tersenyum penuh arti. Ia pun membalas, "Ada beberapa cara untuk meyakinkan pihak sekolah, tetapi mungkin kita perlu bertemu langsung untuk membahasnya." Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kafe kecil. Giang dengan hati-hati menjelaskan betapa ketatnya proses seleksi di sekolah tersebut. Namun, di akhir pertemuan, ia memberikan tawaran yang mengejutkan. "Jika Anda benar-benar ingin memastikan anak Anda diterima, ada satu cara khusus," kata Giang sambil menatap Fuong dengan penuh makna. "Namun, ini membutuhkan pengorbanan yang mungkin tidak semua orang bersedia melakukannya." Fuong merasa ragu sejenak, tetapi ambisinya untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya mengalahkan segalanya. Tawaran Giang ternyata mengarah pada hubungan pribadi yang melanggar batas-batas moral. Fuong, yang merasa bahwa ini adalah jalan pintas demi masa depan anaknya, menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Dalam salah satu pertemuan hari berikutnya, mereka bertemu di sebuah apartemen yang tersembunyi dari pandangan umum. Suasana menjadi sebuah pengenceritan. Giang, dengan tutur kata lembut dan penuh perhatian, membuat Fuong merasa dihargai. "Fuong, kamu wanita yang luar biasa," kata Giang sambil menatapnya dengan penuh arti. "Saya yakin anak Anda akan memiliki masa depan yang cerah berkat dedikasi Anda." Fuong, yang merasa terjebak dalam perasaan bersalah namun juga terpikat, hanya bisa tersenyum samar. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya," jawabnya pelan. Giang mendekatkan diri, memberikan Fuong rasa aman yang semu. Mereka berbincang panjang tentang masa depan, keluarga,
dan harapan-harapan yang seolah menutupi moralitas dari tindakan mereka. Meski penuh kepalsuan, Fuong terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah demi kebaikan anaknya. Mereka selalu bertemu beberapa kali di tempat yang jauh dari keramaian, memastikan rahasia mereka tidak terungkap. Fuong merasa bahwa tindakan ini adalah bentuk pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah ini akan menghancurkan keluarganya. Suaminya, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, mulai merasa ada yang aneh. Ia sering melihat Fuong sibuk dengan ponselnya dan pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Kecurigaannya memuncak ketika suatu malam ia memutuskan untuk memeriksa ponsel Fuong saat istrinya tertidur. Di sana, ia menemukan percakapan antara Fuong dan Giang. Kata-kata yang tak pantas dan gambar-gambar yang menyakitkan hatinya terpampang jelas. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia membangunkan Fuong untuk meminta penjelasan. "Fuong, apa maksud semua ini?" tanyanya dengan nada penuh kekesalan sambil menunjukkan ponsel tersebut. Fuong, yang terkejut, mencoba membela diri. "Aku melakukan ini demi anak kita. Kau tidak mengerti betapa pentingnya pendidikan untuk masa depannya." "Demi anak kita," suaminya membalas dengan nada tajam. "Ini bukan pengorbanan, ini pengkhianatan. Kau telah menghancurkan kepercayaan kita sebagai keluarga." Adu mulut mereka berlangsung sengit. Fuong merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah wajar sebagai seorang ibu. Ia bahkan menuduh suaminya tidak cukup peduli terhadap pendidikan anak mereka. "Kau selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku harus melakukan sesuatu untuk masa depan anak kita karena kau tidak pernah mengambil langkah apapun," seru Fuong. Namun, suaminya tidak bisa menerima alasan tersebut. Dengan hati yang terluka, ia memutuskan untuk membocorkan percakapan Fuong dan Giang ke media sosial sebagai bentuk kemarahannya. Dalam waktu singkat, kasus ini menjadi viral. Netizen mengecam tindakan Fuong dan Giang, menyebut mereka sebagai pelaku penghancur rumah tangga dan pelanggar etika. Kisah ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang menyayangkan tindakan Fuong yang dinilai mengorbankan moralitas demi ambisi pribadi. Namun, ada juga yang mempertanyakan peran suaminya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Di tengah sorotan publik, Fuong merasa terpojok dan menyesali perbuatannya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Rumah tangganya hancur, dan anaknya menjadi korban dari tindakan gegabah kedua orang tuanya. Tidak ada akhir yang bahagia dalam kisah ini, hanya pelajaran pahit yang harus diterima oleh semua pihak. Di penghujung kisah, Fuong akhirnya meninggalkan Shanghai untuk memulai hidup baru, jauh dari sorotan publik. Sementara itu, suaminya memutuskan untuk merawat anak mereka dengan penuh kasih. Mencoba memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, Giang kehilangan pekerjaannya dan dihujani kecaman publik. Semua pihak belajar bahwa ambisi tanpa batas seringkali membawa kehancuran, bukan kemenangan. Di tengah reruntuhan, hanya waktu yang mampu menyembuhkan luka yang telah tercipta. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni demi anaknya supaya bisa bersekolah atau memang istrinya berselingkuh untuk menutupi alibinya dengan alasan seperti ini? Silahkan komen ya. Kisah Fuong mengajarkan kepada kita pentingnya bijaksana dalam mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut masa depan anak. Ambisi yang tak terkendali dan tindakan yang melampaui batas moral tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita cintai.